Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Pandura Wicaksana, Prodi Ekonomi 2018, ingin mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS tentang komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Komunikasi organisasi menurut beberapa ahli adalah komunikasi organisasi yaitu suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Menurut Everett M. Rogers. Kemudian menurut Robert Bonington menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah sarana di mana manajemen mengordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Menurut Wiryanto menjelaskan komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Lalu peran komunikasi organisasi sebagai manajerial. Peran manajerial menurut Henry Mintzberg dijelaskan sebagai berikut. Peran interpersonal. Peran hubungan personal dapat terdiri dari A. Figur kepala atau figurehead, B. Pemimpin atau leader, C. Penghubung atau liaison gitu ya. Peran informasional, kemudian peran desisional. Komunikasi organisasi sebagai kegiatan pertukaran informasi. Secara umum, komunikasi punya dua fungsi penting dalam organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Tujuan awal itu untuk tukar informasi. Dua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya. Pada umumnya, organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk mencapai tujuannya. Tentu harus berkomunikasi sehingga dapat mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi: A. Menetapkan tujuan, kemudian membuat dan melaksanakan tujuan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, memproduksi produk, berinteraksi dengan peraturan yang ada. Kemudian kita bahas pola komunikasi, yaitu menjadi dua bagian. Saluran komunikasi formal, komunikasi dari atas ke bawah. Jalur komunikasi yang berasal dari atas, yaitu manajer, ke bawah, manajer kepada karyawan. Menurut Katz dan Kahn, komunikasi ke bawah punya 5 tujuan pokok, yaitu memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu, memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan, memberikan alasan atau reason, memberikan informasi tentang prosedur dan praktek organisasi, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan, menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi, menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Itu salah satu tujuan bos atau manajer ngomong ke karyawan, ke bawahan, atas ke bawah, yaitu ngasih informasi, ngasih alasan kenapa ini harus dikerjakan, ngasih tahu tujuannya, ngasih tahu cara kerjanya. Lalu saluran komunikasi informal. Komunikasi informal cenderung fleksibel dan tidak ketat sebagaimana komunikasi yang terjadi saat istirahat kerja. Di saat istirahat kerja tentu beda lagi
Mungkin di dalam ruangan masih, atau dalam satu kantor masih menganggap itu kepala sekolah, itu bosnya. Tapi kalau udah di luar itu udah masing-masing. 4. Cara mengelola komunikasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. 1. Bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin. Seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Mengurangi jumlah pesan. Instruksi yang jelas, nggak mencela-mencela. Kalau A ya A, kalau A besoknya jadi B lah, itu nggak jelas. Mendelegasikan tanggung jawab, kemudian melatih petugas. 2. Bagaimana menangani krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan kritis, ya kan? Usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi. Ini sangat perlu, sangat penting, ya kan? Karena tercapainya sebuah tujuan itu tidak lepas dari komunikasi yang solid, komunikasi yang baik. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah: yang pertama, membaca. Harus banyak pengetahuan sehingga diajak ngobrol kemanapun arahnya itu bisa nyambung. Kemudian mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Kemudian membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, diskusi dengan kelompok-kelompok kecil, pidato dan presentasi, menulis surat, memo, dan laporan.